Salam sejahtera buat Bapak Ibu, khususnya saudara-saudara, Bapak Ibu yang lansia seperti saya, yang dianjurkan untuk beribadah di rumah masing-masing untuk menghindarkan agar tidak terpapar COVID-19. Mari kita dengan penuh iman kita menerima firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada ibadah minggu hari ini, dan selebihnya kita akan memuji Tuhan dengan iman percaya kita. Sebelumnya mari kita menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, khotbah kita pada minggu ini diambil dari Ayub pasal 42 dari ayat 7 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sopar orang Naama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub adalah seorang yang sangat kaya raya, tetapi juga seorang dermawan yang murah hati. Kaya dan sukses dalam keluarga. Ia punya putra dan putri. Untuk ukuran dunia, ia hidup sempurna. Namun ia adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Dalam waktu 1 hari, semua harta kekayaannya, seperti lembu, sapi, domba, habis dicuri orang,
dan para penggembalanya pun menjadi korban pembunuhan para perampok. Demikian juga putra-putrinya sewaktu sedang makan bersama di satu rumah, menjadi korban badai yang menerpa rumah di mana mereka berkumpul, dan mereka semua mati saat itu juga. Semua itu tidak diketahui apa sebabnya, dan di penderitaan itu Ayub tidak berdosa. Kemudian datanglah sahabat-sahabat Ayub menjumpainya, menghibur Ayub. Tetapi perkataan para sahabat Ayub telah membuat Ayub membenarkan dirinya di hadapan Tuhan dan menyumpahi hari kelahirannya, dan berduka duduk di atas tanah dan abu di kepalanya sebagai tanda berduka. Jika kita melanjutkan membaca nas ini, kita melihat bahwa Ayub mau selanjutnya mencabut pernyataan pembenaran dirinya di hadapan Tuhan setelah Tuhan menyapa dia dengan firman-Nya, dan berganti dengan pengakuannya bahwa Allah itu Maha Kuasa dan Maha Tahu. Dialah yang harus disembah dan dituruti apapun yang terjadi. Saudara-saudara sekalian, setelah Ayub mendengarkan firman Allah, maka ia pun bertobat. Bertobat dari pembenaran dirinya dan menjadi percaya sepenuhnya tentang kedaulatan Tuhan. Perintah Tuhan bahwa sahabat-sahabat Ayub harus menjumpai Ayub dengan membawa persembahan 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan untuk dijadikan Ayub sebagai korban bakaran kepada Tuhan, supaya Ayub pun berdoa untuk para sahabatnya agar mendapat pengampunan dari Tuhan. Sebab Tuhan berkata bahwa hanya permintaan Ayub yang akan didengarkan Tuhan. Elifas, Bildad dan Sofar, itulah nama-nama sahabat Ayub, mematuhi perintah Tuhan dan memberikan kepada Ayub apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian Ayub pun mendoakan mereka. Doa Ayub diterima Tuhan dan Ayub pun dipulihkan. Sahabat-sahabatnya pun tidak jadi datangkan malapetaka kepada mereka karena doa Ayub. Ayub dipulihkan Tuhan keadaannya, bahkan hartanya pun bertambah berlipat ganda, serta dia mendapat anak laki-laki dan perempuan yang paling cantik di seluruh negeri di mana Ayub berada. Ayat 11 menunjukkan dukungan dari saudara-saudari Ayub dalam pemulihan keadaan Ayub dengan memberi barang berharga kepada Ayub, menghibur dia sebagai suatu bentuk keprihatinan mereka atas apa yang telah terjadi kepada Ayub. Mereka makan bersama, membuat acara pengucapan syukur seperti telah membudaya dalam masyarakat sejak dahulu. Ayub bersama dengan saudara-saudaranya mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Dan berkat Tuhan pun telah diterima Ayub. Harta bendanya dipulihkan, kesehatannya dipulihkan, keadaannya dipulihkan Tuhan, bahkan berlipat ganda dari sebelumnya. Ayub yang berhati dermawan itu dipulihkan Tuhan keadaannya, dan ia masih hidup di dunia ini setelah pemulihan dirinya selama 140 tahun lagi, hingga ia melihat cucu-cucunya sampai pada generasi keempat. Lalu Ayub pun kemudian meninggal dunia ketika ia sudah tua dan lanjut umurnya. Kisah Ayub ini adalah sebuah kisah penderitaan yang berakhir dengan sukacita dan mengikuti pola religius, yakni orang berdosa jika bertobat maka terjadi penyesalan dan pertobatan. Kemudian terjadi pemulihan dan keselamatan ataupun pengampunan. Ibu apa saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan Ayub yang dipulihkan itu mengundang perhatian dari sahabat-sahabat Ayub dan juga saudara-saudara Ayub untuk mengadakan acara makan bersama dengan Ayub sebagai pengucapan syukur kepada Allah atas pulihnya kehidupan dan keadaan Ayub. Hal seperti yang dilakukan Ayub dan saudara-saudara itu telah menjadi budaya dalam masyarakat hingga pada saat ini juga. Ketika keadaan dipulihkan atau sembuh dari penyakit atau selamat dari malapetaka dan sebagainya, dilakukanlah doa pengucapan syukur kepada Tuhan. Hal kedua adalah sikap Ayub yang membagi warisan kepada anak-anaknya tanpa pandang bulu. Laki dan perempuan punya hak yang sama. Hal ini terdapat pada ayat 15 nas ini. Jika budaya yang hendak dilestarikan oleh Ayub adalah pembagian warisan,
sama rata anak laki-laki dan perempuan, maka budaya yang akan kita lestarikan adalah membudayakan bersyukur kepada Tuhan dan menghargai prinsip-prinsip persaudaraan dengan hak warisan yang sama. Atau dengan kata lain, kita membudayakan prinsip bersyukur atas pemberian berkat Tuhan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, tema khotbah minggu ini disebut melestarikan budaya. Tentu kita akan melaksanakan filter. Budaya apa yang akan dilestarikan? Karena tidak semua budaya itu dilestarikan. Jika budaya itu bertentangan dengan iman Kristen, tentu itu harus ditolak. Tetapi budaya misalkan sikap saling menolong, saling berkunjung kepada teman, saling mendoakan, melestarikan harta warisan menjadi milik bersama untuk anak-anak. Ya, melaksanakan upacara bersyukur jika kita bebas dari malapetaka, dari kecelakaan. Bahkan hidup orang Kristen adalah hidup yang bersyukur. Ketika Yesus telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan kematian yang kekal. Karena itu, budaya yang kita lestarikan adalah budaya bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Karena hidup ini adalah anugerah. Nah, jika dikatakan melestarikan budaya, tentu kita akan melestarikan budaya-budaya yang seiring dan sejalan dengan ajaran Kristen. Di antaranya adalah saling mengasihi, saling menolong, saling mendoakan, kerjasama yang baik untuk menunaikan prinsip-prinsip hidup yang Tuhan kehendaki. Inilah budaya yang harus dilestarikan supaya lewat budaya yang kita kerjakan, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah sampai kepada kami hari ini. Mengingatkan kami untuk senantiasa saling mengasihi, saling menolong, saling mendoakan. Dan bersyukur senantiasa karena anugerah-Mu yang telah kami terima. Inilah budaya yang senantiasa harus kami lestarikan di tengah kehidupan kami. Budaya mengucap syukur, budaya bergotong royong, tolong menolong dan saling mengasihi. Karena semua itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berikan kemampuan kepada kami Tuhan untuk melaksanakan firman ini di tengah kehidupan kami sehari-hari sebagai bentuk ketaatan kami kepada firman Tuhan, sebagai bentuk pengucapan syukur dan ketaatan kami serta pujian kami kepada kebesaran kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.